Dalam ajaran Islam, kegiatan berdagang memiliki kedudukan istimewa sebagai sumber rezeki yang halal dan bahkan menjadi ladang ibadah. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pedagang ulung dan teladan dalam menerapkan etika bisnis yang jujur serta amanah. Assalamualaikum. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Zona Berkembang dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Rasulullah pernah ditanya, pekerjaan apa yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perdagangan yang mabrur. Berdagang secara jujur bukan hanya tentang mencari keuntungan materi, tapi juga bagian dari ibadah yang mendatangkan pahala dan keberkahan. Sejak muda, Nabi Muhammad sudah terjun dalam dunia perdagangan. Pada usia sekitar 12 tahun, beliau diajak pamannya, Abu Thalib, bergabung dalam kafilah dagang menuju Syam. Sebelumnya, di masa kanak-kanak, beliau sempat mengembalakan kambing untuk memenuhi kebutuhan hidup. Memasuki usia remaja hingga dewasa, reputasi Rasulullah semakin menanjak. Di usia 17 tahun, beliau sudah memimpin kafilah dagang ke berbagai negeri, tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga hingga Syam, Yaman, Bahrain, dan lebih dari 17 wilayah lainnya. Puncaknya, di usia 25 tahun, Nabi Muhammad telah menjadi entrepreneur sukses yang kaya raya. Ketika menikahi Siti Khadijah, beliau mampu memberikan mahar berupa 20 ekor onta dan 12,4 ons emas, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Faktor kunci kesuksesan bisnis Nabi Muhammad terletak pada karakter dan etikanya. Sejak sebelum masa kenabian, warga Mekah telah menjuluki beliau dengan gelar Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Rasulullah dikenal sebagai pedagang yang jujur, amanah, dan dapat dipercaya dalam setiap transaksi. Kejujuran merupakan prinsip nomor satu Nabi Muhammad dalam berbisnis. Beliau tidak pernah berbohong atau menyembunyikan cacat barang. Jika ada kekurangan pada produk, Rasulullah justru mengungkapkannya dengan terus terang. Beliau bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang cacat, kecuali diberitahukan cacatnya." Selain jujur, Rasulullah juga sangat amanah. Sekali berjanji atau diberikan kepercayaan, beliau tidak pernah mengkhianatinya. Dalam konteks bisnis, amanah berarti menepati janji, menghormati kesepakatan, dan menjaga titipan dengan sebaik-baiknya. Dampak positifnya sangat nyata. Khadijah binti Khuwailid terpikat oleh kejujuran Nabi saat mengelola barang dagangannya. Para saudagar pun bersedia menitipkan modal dengan sistem bagi hasil atau mudharabah karena integritas beliau. Kalau video ini bermanfaat, bantu kami dengan subscribe dan like. Mari kita sebarkan nilai-nilai kebaikan bersama. Kepercayaan memang menjadi aset tak ternilai dalam perdagangan. Sekali terjaga, akan mendatangkan keberkahan dan loyalitas jangka panjang. Nabi Muhammad selalu memastikan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Harga yang ditawarkan selalu sepadan dengan kualitas dan disetujui bersama tanpa ada pihak yang dirugikan. Beliau melarang segala bentuk kecurangan, tidak boleh mengurangi timbangan, bersumpah palsu, atau merekayasa harga. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Janganlah kamu menjual dengan cara menyaingi penjualan saudaramu secara tidak jujur." Di level kebijakan, Rasulullah mencegah monopoli dan eksploitasi. Setelah hijrah ke Madinah, beliau membangun sistem ekonomi pasar bebas yang adil. Pemerintah tidak ikut campur, kecuali jika terjadi kecurangan. Beliau melarang penimbunan barang untuk mengontrol harga karena merugikan orang banyak. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ilmu ekonomi Islam yang dicontohkan Rasulullah menekankan keadilan. Tidak ada pihak yang dizolimi, tidak ada riba, dan tidak ada monopoli. Rasulullah senantiasa bersikap ramah dan sopan kepada pembeli. Beliau tidak membeda-bedakan pelanggan, semua dilayani dengan baik tanpa memandang latar belakang.
Ada kisah teladan yang luar biasa. Seorang pembeli lupa janji bertemu Rasulullah dan baru ingat 3 hari kemudian. Ketika kembali ke tempat janji, Nabi Muhammad masih menunggunya. Beliau hanya berkata, "Kau telah membuatku menunggu," tanpa marah sedikit pun. Begitu besar kesabaran dan komitmen beliau dalam melayani. Selain akhlak yang terpuji, Nabi juga menerapkan strategi bisnis yang sangat cerdas. Pertama, segmentasi pasar. Beliau melakukan riset sederhana tentang kebutuhan masyarakat di setiap daerah, lalu menyesuaikan barang dagangannya. Kedua, target pasar yang luas. Rasulullah berdagang kepada berbagai kalangan, mulai dari rakyat biasa hingga para bangsawan. Ketiga, positioning. Beliau memposisikan diri sebagai mitra yang menyenangkan dan dapat dipercaya. Keempat, inovasi dan ekspansi. Beliau berani memperluas jangkauan dagangnya hingga ke wilayah-wilayah jauh. Kelima, personal branding. Gelar Al-Amin menciptakan reputasi yang kuat dan identik dengan kepercayaan dalam bisnis. Reputasi yang terpercaya ini mendatangkan berkah luar biasa. Orang-orang berbondong-bondong ingin bermitra dengan beliau, bahkan tanpa modal finansial besar. Menjalankan bisnis dengan cara Nabi Muhammad tidak hanya memenuhi tuntunan spiritual, tetapi juga membawa kesuksesan duniawi. Ketika pembeli diperlakukan dengan jujur dan ramah, mereka akan puas dan menjadi pelanggan tetap. Bahkan tanpa diminta, mereka akan mempromosikan bisnis kita. Inilah yang terjadi pada bisnis Rasulullah. Dari sudut pandang Islam, tujuan berdagang bukan hanya untuk mencari laba, tetapi juga untuk mencari berkah Allah. Keberkahan berarti mendapat kebaikan melimpah yang tidak selalu terukur dengan angka materi. Nabi Muhammad selalu menekankan niat yang benar, yaitu untuk memenuhi kebutuhan halal dan mencari ridho Allah. Beliau hanya mengambil keuntungan yang wajar dan halal, bahkan menjelaskan modal serta margin keuntungannya agar transaksi berlangsung transparan. Ciri rezeki yang berkah adalah hati yang selalu bersyukur, harta yang digunakan untuk kebaikan seperti sedekah, serta keluarga yang tentram dan taat kepada Allah. Bukan hanya sekedar keuntungan, tetapi mendatangkan kebaikan yang berkelanjutan. Cara berdagang ala Nabi Muhammad membuktikan bahwa prinsip ekonomi Islam mampu memadukan kesuksesan materi dan spiritual. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, kesabaran, dan tawakal adalah resep unggul yang tak lekang oleh waktu. Nabi Muhammad menunjukkan bahwa bisnis dapat menjadi jalan ibadah bila dijalankan sesuai dengan syariat. Dalam sebuah hadis dikatakan, pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, para syidikin, dan para syuhada kelak di hari kiamat. Sebelum menutup video ini, jangan lupa subscribe Zona Berkembang, like dan share ke keluarga atau teman yang membutuhkan inspirasi ini. Jazakumullahu khairan. Mari kita berusaha meneladani cara berdagang Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah usaha yang kita jalani akan sukses secara lahir batin, menghasilkan keuntungan yang berkah dan mendapat keridhaan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.